Halo guys, welcome to my YouTube channel. Bersama saya, Mrs. Evarista. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat koloid. Adapun sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa ada 3 jenis zat, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Kita sudah mengenal apa itu koloid. Nah, hari ini kita ingin mengetahui apa saja sifat-sifat koloid. Hari ini saya akan memaparkan 6 sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall. Yang kedua, gerak Brown. Yang ketiga, absorpsi. Yang keempat, koagulasi. Yang kelima, elektroforesis. Dan yang keenam, yang terakhir yang akan saya paparkan adalah dialisis. Nanti pada pemaparannya saya akan memaparkan pengertian konsepnya dan juga saya akan memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti apa aplikasi dari sifat-sifat koloid tersebut. Makanya simak video ini sampai selesai. Oke, yang pertama, sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh Tyndall. Jadi ditemukan oleh seorang ilmuwan dengan nama yang sama dengan apa yang ditemukannya. Efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Jadi cahaya yang semula bergerak lurus, ketika dia bertemu dengan partikel koloid, maka dia akan menghambur. Di mana kita bisa melihatnya? Oke, kalian pernah tidak melihat seberkas cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah kalian melalui celah-celah jendela? Pernah? Kalian lihat, cahaya matahari itu dari celah jendela itu semakin ke sini akan semakin besar. Kenapa dia bisa semakin besar? Karena cahaya matahari itu dihamburkan oleh salah satu partikel koloid yang ada di udara, yaitu debu. Jadi, cahaya matahari yang dihamburkan oleh partikel koloid debu itu akan terlihat semakin besar. Apakah hanya itu saja? Tidak. Lihat juga cahaya matahari yang melalui celah-celah dedaunan. Nah, biasanya ini menjadi objek foto yang paling menarik untuk para fotografer. Oke, itu mengenai efek Tyndall. Sekarang yang kedua. Yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan lurus partikel koloid yang terjadi secara acak. Oke, kenapa dia terjadi secara acak? Karena ini antar partikel koloidnya itu saling bertabrakan, saling bertumbukan, sehingga terjadi secara acak. Tetapi tetap partikel koloid itu bergerak dalam garis yang lurus. Untuk apa partikel koloid itu saling bertabrakan? Agar dia stabil. Dan gerakan ini adalah gerakan yang berlawanan dengan medan gravitasi, sehingga tidak akan terjadi pengendapan. Jadi partikel koloid itu tidak akan mengendap di dasar wadah karena adanya gerak Brown. Partikel koloid itu akan terus bergerak di permukaan zat itu. Contohnya adalah air susu atau air santan yang sudah kita diamkan cukup lama. Kita bisa melihat di bagian atasnya itu ada lapisan. Itulah lapisan gerakan koloid, gerakan partikel koloid yang sedang melakukan gerak Brown, sehingga tidak ada yang mengendap dalam jangka waktu tertentu. Tetapi semakin lama maka ini juga akan mengendap. Itu contohnya. Kita lanjut
koloid yang ketiga, yaitu absorpsi. Saya yakin mungkin semuanya sudah sering mendengar kata absorpsi. Ada beda antara adsorpsi dan absorpsi. Nah, kalau di partikel koloid itu adalah adsorpsi. Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan suatu zat di permukaan partikel koloid. Jadi, yang menyerap itu hanya permukaannya saja. Beda dengan yang namanya absorpsi. Kalau absorpsi, suatu zat diserap hingga ke dalam suatu partikel. Tetapi, jika absorpsi hanya diserap di permukaan suatu partikel. Dalam hal ini adalah partikel koloid. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita sakit perut, kemudian kita minum salah satu obat sakit perut dari zaman nenek moyang kita dulu, yaitu norit, atau dikenal juga dengan arang aktif. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cairan yang berlebih di dalam usus besar kita itu akan diserap oleh si norit ini tadi. Hanya diabsorpsi saja. Jadi hanya di permukaannya saja dia menyerap cairan tersebut. Sehingga cairan yang berlebih tadi akan berkurang sehingga feses kita tidak encer lagi, sehingga kita tidak sakit perut lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari absorpsi. Sekarang bagaimana yang selanjutnya? Yaitu yang keempat ya, salah tadi saya yang kedua. Yang keempat yaitu proses koagulasi. Sifat koloid koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa penggumpalan partikel koloid. Partikel koloid ini akan menggumpal dan kemudian semakin lama semakin besar dan akhirnya mengendap. Contohnya adalah pada penggunaan tawas untuk menjernihkan air yang banyak lumpurnya. Kita lihat ketika kita menggunakan tawas di bak mandi kita, maka di dasar bak mandi itu akan bertumpuk lumpur-lumpur yang sudah diendapkan oleh tawas itu sendiri. Jadi partikel koloid itu tadi, si lumpur itu tadi saling bertemu dengan lumpur yang lain, makin lama makin besar, saling lengket, dan akhirnya makin berat, dia jatuh ke bawah dan mengendap, sehingga mudah dibersihkan dan air kita menjadi lebih jernih. Ini adalah salah satu contoh peristiwa koagulasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya yang kelima adalah peristiwa elektroforesis. Kalau didengar dari katanya, sifat koloid elektroforesis pasti berhubungan dengan elektro atau listrik. Oke, elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di bawah medan listrik. Ya, ada hubungannya dengan listrik. Jadi, partikel koloid itu bergerak di bawah medan listrik. Partikel koloid akan bergerak ke elektrode yang berlawanan dengan muatannya. Artinya, yang akan kita pisahkan di sini adalah partikel koloid yang bermuatan listrik. Jadi, kalau partikel koloid kita bermuatan positif, maka dia akan pergi ke elektrode yang bermuatan negatif. Kalau partikel koloid kita bermuatan negatif, maka dia akan pergi ke elektrode yang bermuatan positif. Begitu seterusnya. Sehingga sifat koloid elektroforesis ini biasanya digunakan pada proses penyaringan ion-ion logam pada limbah pabrik. Jadi, pada asap limbah pabrik dikhawatirkan masih ada ion-ion logam yang tersisa
dan dikhawatirkan nanti bisa menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi pernapasan masyarakat banyak di sekitar pabrik. Maka dari itu, ion-ion logam itu harus dipisahkan dari asap tadi sehingga asap yang dikeluarkan tidak lagi mengandung ion-ion logam. Nah, sekarang sifat koloid yang terakhir yaitu dialisis. Sifat koloid dialisis adalah teknik pemisahan ion koloid dengan ion lainnya melalui membran semipermeabel. Maksud saya ulangi ya, teknik pemisahan koloid dengan ion yang lebih kecil daripada partikel koloid melalui membran semipermeabel. Contohnya, dialisis ini banyak sekali digunakan di bidang kedokteran. Salah satunya adalah pada proses cuci darah. Proses cuci darah yang biasa diderita oleh penderita gagal ginjal atau penderita kanker darah biasanya akan melakukan cuci darah. Nah, proses ini akan mengalirkan darah ke dalam suatu mesin yang kita sebut hemodialisator atau mesin cuci darah itu, di mana darah kita akan dipisahkan dengan ion-ion logam pengotornya melalui sebuah membran yang kita sebut dengan membran semipermeabel. Nah, ion darah kita yang merupakan koloid akan tertinggal, sementara ion-ion logam pengotornya akan melewati membran semipermeabel, karena koloid tidak bisa melewati membran itu karena jari-jari membran mungkin lebih kecil, daripada ukuran partikel koloid, sehingga yang bisa keluar adalah ion-ion logam, sehingga darah kita bebas dari ion-ion logam. Oke, sudah tadi saya jelaskan dan saya paparkan ada 6 sifat-sifat koloid. Kita bertemu lagi ya di video selanjutnya untuk materi pembelajaran yang berbeda. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.